Good morning, good readers. Selamat pagi, pembaca budiman Alkitab. Ya, saudara sekalian, pagi hari ini kita lanjutkan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini ayat yang kita baca cukup tragis, saudara sekalian. Kita akan lihat dari 1 Raja-Raja, pasal 13, ayat 1 sampai dengan yang ke-34. Saya memohon saudara benar-benar good readers gitu ya. Benar-benar baca ayat ini, karena cukup kontroversi begitu. Nah, saudara, atas kejahatan Yerobeam yang menyembah berhala, maka Tuhan mengutus seorang abdi Allah. Kita namakan abdi Allah. Abdi Allah ini datang kepada Yerobeam dan dia menegur keras perbuatannya Yerobeam. Di ayat yang kedua dikatakan demikian. Hai mesbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Teguran yang sangat keras bahwa Yerobeam akan, tanda petiklah, digulingkan begitu. Dan ketika Yerobeam itu akan berusaha menangkap abdi Allah ini, maka tidak bisa, karena ada kuasa Tuhan terhadap abdi Allah ini sehingga orang menangkapnya tangannya kencang, kira-kira begitu ya. Dan Tuhan mengatakan kepada abdi Allah ini supaya jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh itu. Jadi memang pokoknya intinya setelah engkau menegur Yerobeam, jangan kembali ke jalan yang sama, jangan makan roti dan minum air. Baik itu dari Yerobeam maupun sepanjang perjalanan, kira-kira demikian. Ini membutuhkan satu ketaatan yang sungguh luar biasa. Nah, si abdi Allah ini kembali pulang begitu dan dia bertemu dengan seorang nabi gitu ya, yang ngaku-ngaku nabi lah gitu ya. Misalnya seorang ya nabi lah, mungkin nabi lah di sini ya. Dan ngebujuk dia untuk makan dan minum karena sudah sore, udah mau malam begitu ya. Artinya memang perutnya pasti sudah lapar. Apalagi nabi yang ini ya, nabi yang ketemu di jalan ini mengatakan demikian. Ayat yang ke-18. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan Allah, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Dan abdi Allah ini percaya, padahal baru ketemu, baru jumpa, tiba-tiba dia percaya saja bahwa Tuhan menyuruh dia makan roti. Mungkin karena sudah kelaparan, maka dia makan makan dan minum roti. Nah, good readers, kalau kita perhatikan di sini tragis terjadi. Abdi Allah ini pulang dan diterkam singa. Dan kejadiannya adalah cukup tragis juga, maksudnya ya gimana ya, kalau kita kadang-kadang berpikir yaelah cuma makan minum begitu saja diterkam singa, sementara Yerobeam enggak diterkam singa. Seharusnya si Yerobeam nih diterkam singa, kok malah dia yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita teguran malah diterkam singa. Sampai singanya itu berdiri dekat mayatnya dan juga keledainya berdiri dekat mayatnya si abdi Allah ini. Nah, ada lagi saudara sekalian yang kita bisa soroti kembali bahwa dengan peristiwa yang luar biasa ajaib ini, dan kita yakin Yerobeam itu mendengar peristiwa ini, tetapi di ayat yang ke-3, sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana batunya Yerobeam ini ya, ditegur oleh abdi Allah ini, ada satu keajaiban, tidak bisa dipegang, ditangkap nggak bisa, kemudian kematian abdi Allah ini ditungguin singa dan juga keledai dan segala macam. Pasti ini sebuah tanda, sebuah mujizat, sebuah tanda yang sangat jelas oleh Tuhan bahwa Yerobeam hidupmu akan tragis seperti abdi Allah ini yang tidak taat atas perintahnya. Jadi sebenarnya ya ini ya, untuk menasihati Yerobeam sangat luar biasa. Tetapi yang terjadi adalah Yerobeam tidak bergeming. Nah, saudara sekalian, kita bisa good readers gitu ya. Good readers, kita bisa lihat di sini, baca budiman. Kita bisa melihat di sini betapa kerasnya larangan Tuhan itu, betapa kuatnya kita harus setianya kita ikut Tuhan. Sekali kita melenceng mati, kira-kira demikian.
Ini pesan yang sangat kuat ingin disampaikan kepada Yerobeam dan kepada kita. Bahwa ada hal-hal yang kecil, bohong kecil begitu ya. Kita anggapnya bohong kecil, tetapi itu bisa membuat malapetaka dalam kehidupan kita. Tuhan tidak suka sama sekali. Tetapi seringkali, good readers, kita seperti Yerobeam, kepala batu. Kita lebih senang tetap melakukan kejahatan kita. Dan finally-nya kita diterkam singa, artinya kehidupan kita menjadi berantakan, kehidupan kita menjadi malapetaka. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita tingkat ketaatan kita. Apakah dari level tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi, begitu ya. Dulunya saat taat setia kepada Tuhan, makin lama nggak taat, nggak setia. Atau kita step by step dari hal-hal yang kecil kita setia, taat kepada Tuhan, sampai Tuhan memberikan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Jadi, saudara sekalian, setiap permasalahan, pergumulan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kembali lagi kita diajarkan untuk taat dan setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.